Hai semuanya. Welcome to our video. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan menganalisis tentang materi pengambilan keputusan, yang mana dalam hal ini Kami mengangkat tema berdasarkan pengalaman kami tentang pengambilan keputusan di organisasi kejurusan yaitu Himara. Namun sebelum kita masuk ke analisis pengambilan keputusannya, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai sebuah hasil dari suatu proses yang membawa pada pemilihan tindakan di antara alternatif-alternatif yang ada. Maksudnya di sini adalah proses pemilihan satu alternatif di antara alternatif-alternatif yang tersedia untuk dijadikan sebuah keputusan. Dan dalam proses pengambilan keputusan, nantinya akan ada keputusan final yang dapat dikeluarkan berupa tindakan atau aksi maupun opini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori proses pengambilan keputusan. Teori proses pengambilan keputusan banyak dijelaskan oleh para ahli. Dalam hal ini, kelompok kami mengutip dari 3 ahli. Yang pertama, menurut Herbert A. Simon. Herbert A. Simon mengatakan bahwa ada 3 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kegiatan intelijen, yang kedua, kegiatan desain, dan yang ketiga adalah kegiatan pemilihan. Selanjutnya, yang kedua adalah menurut Elbing. Elbing mengatakan ada 5 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi dan diagnosa masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada pengembangan dan evaluasi alternatif-alternatif, yang keempat ada pemilihan alternatif yang terbaik, dan yang kelima ada implementasi keputusan dan evaluasi hasil-hasil. Lalu yang ketiga ada menurut Scott dan Michael. Scott dan Michael mengatakan bahwa ada 4 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada proses pencarian atau penentuan tujuan, yang kedua ada formulasi tujuan, yang ketiga ada pemilihan alternatif, dan yang kelima ada evaluasi hasil-hasil. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai salah satu organisasi yang akan kami analisa nantinya. Dalam hal ini, kelompok kami akan mengangkat organisasi Himara, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Organisasi Himara sendiri sama seperti dengan organisasi-organisasi yang lainnya karena memiliki struktur dan bagan di dalamnya. Nah, dalam hal ini, organisasi Himara memiliki 5 departemen di dalamnya. Yang pertama ada departemen internal, departemen eksternal, departemen kajian ilmu pengetahuan, departemen kesenian minat dan bakat, dan yang terakhir ada departemen kewirausahaan yang di dalamnya memiliki beberapa divisi dan juga program kerja. Nah, penasaran kan program kerja mana yang akan kami analisis? Stay tune! Di dalam organisasi Himara terdapat salah satu program kerja yang di bawah naungan Departemen Eksternal, yaitu Himara Mengajar. Nah, dalam hal ini kami akan menganalisis pengambilan keputusan yang terdapat di program kerja Himara Mengajar ini. Nah, yang di dalam hal ini kami mengangkat teori Scott and Michel yang menjelaskan bahwa ada 4 proses pengambilan keputusan yang perlu dilakukan oleh pengambil keputusan di dalam sebuah organisasi. Nah, yang salah satunya yang pertama yaitu proses pencarian atau penentuan tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat krusial untuk memajukan suatu bangsa. Nah, kemajuan tersebut bisa berupa pembangunan di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial, dan lainnya. Karena baik tidaknya suatu pendidikan di sebuah negara akan sangat berdampak pada sektor-sektor lainnya yang akan mengikuti secara tidak langsung. Jika kita lihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, ada yang masih saja sangat memprihatinkan dan belum terperhatikan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Padahal pendidikan adalah landasan dan tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan yang benar, sulit diharapkan sebuah negara akan maju. Sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan baik inilah yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia guna untuk mendorong kemajuan-kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, jadi pendidikan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, mendewasakan, merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik atau kualitas manusia itu sendiri. Nah, namun pada kenyataannya, pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan.
Nah, pembangunan sumber daya manusia atau SDM ini mempunyai peranan sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ini. Nah, pendidikan memiliki posisi strategis dalam hal ini, karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang formulasi tujuan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Himara Mengajar, yang pertama adalah untuk terciptanya masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan kecerdasan umum bangsa, yang mana Himara datang ke beberapa tempat untuk menjadi relawan mengajar. Lalu yang ketiga itu untuk membangun generasi muda yang intelektual, yang mana dimulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar. Pada zaman sekarang ini, pendidikan dan karakter itu saling terkait dengan kuat. Maka dari itu, tidak hanya harus meningkatkan tingkat pendidikan, tapi kita juga harus mencari tahu bagaimana cara membangun karakter dari setiap individu. Lalu yang keempat itu adalah untuk mempererat hubungan antar sesama warga negara. Kegiatan sosial secara tidak langsung akan meningkatkan hubungan antar sesama warga negara karena melibatkan interaksi antar sesama individu. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari proses sosialisasi. Lalu yang kelima itu untuk meningkatkan kepedulian pengurus Himara terhadap lingkungan sekitar melalui kegiatan-kegiatan sosial. Peduli sosial dapat dikatakan sebagai keterikatan untuk membantu dan menolong orang lain. Rasa peduli dan sikap kepedulian ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa alternatif yang kami lakukan saat mengikuti kegiatan Himara Mengajar. Antara lain yaitu alternatif yang pertama yang kami gunakan yaitu kami mengajar di lapas. Sebelumnya perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam lapas itu butuh dukungan motivasi dari kita mengenai pentingnya hidup, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin agar mereka bisa semangat dan giat dalam menjalani hidup. Dan juga kita harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan hari ini itu masih bisa diperbaiki untuk ke depan yang lebih baik. Adapun alternatif kedua yang kami lakukan yaitu kami mengajar di sekolah dasar. Mengapa kami memilih sekolah dasar? Karena melihat dari beberapa sektor, terdapat banyak sekolah yang minim fasilitas dan tenaga pengajar di daerah terpencil. Bahkan tidak sedikit pula di daerah-daerah perkotaan, sarana dan prasarananya masih minim perhatian dari pemerintah. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan keadaan seorang siswa sekolah dasar yang mana hal tersebut menjadi awal pendidikan formal bagi mereka. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa ilmu administrasi publik mencoba peka terhadap keadaan seperti ini. Harapan kami mengadakan kegiatan Unsri Himara Mengajar ini yaitu adalah agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat serta pemerintah tentang pentingnya pendidikan. Melalui metode belajar dan bermain ini, harapan kami juga dapat menimbulkan kesan baik terhadap siswa dan juga menciptakan kegiatan belajar menarik, asik namun berkualitas. Setelah keputusan diambil, seorang pengambil keputusan harus melakukan evaluasi atas keputusan tersebut. Hasil evaluasi dari kegiatan Himara Mengajar adalah yang pertama, perlu diperhatikan lagi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan Himara Mengajar. Kemudian yang kedua, anggota Himara harus lebih responsif dan lebih aktif dalam mengajar anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, perlu dibuatnya acara semenarik mungkin agar menarik minat anak-anak terhadap pendidikan. Dan yang terakhir adalah perlu diperhatikan lagi kedisiplinan waktu agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan, kegiatan dari Himara Mengajar telah berjalan dengan baik, tetapi perlu diperhatikan lagi situasi dan kondisi agar jika kedepannya ingin dilakukan acara lagi, lebih baik dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, udah paham kan teman-teman tentang materi pengambilan keputusan? Yang sudah kami jelaskan dan kami berikan contoh sebelumnya. Nah, kalau begitu cukup sampai di sini analisis dan penjelasan dari kami. Sebelum kami tutup video kali ini, kami ingin memberikan sedikit awareness. Berhubung masih rentannya penyebaran COVID-19 di Indonesia, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang telah diberikan.
Jangan lupa pakai masker. Tetapkan physical distancing dan jaga jarak aman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga imun tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang. Sekian terima kasih, semoga bermanfaat.